Halo guys, kita dikejutkan dengan sebuah kasus yang sangat memilukan dan mencoreng nilai-nilai kemanusiaan. Di Blitar, Jawa Timur, seorang pendeta berinisial DBH, 67 tahun, yang seharusnya menjadi panutan moral, justru tega mencabuli 4 anak perempuan secara bergiliran. Bayangkan, tindakan keji ini dilakukan dalam kurun waktu 2022 hingga 2024. Bahkan ironisnya, tempat peribadatan yang seharusnya menjadi ruang aman dan sakral. Kondisi ini sungguh menyisakan pertanyaan besar. Bagaimana mungkin seorang yang diamanai kepercayaan spiritual justru mengkhianatinya dengan tindakan sekeji ini? Ini bukan sekedar pelanggaran hukum, tapi juga degradasi moral yang sangat serius. Kita perlu merenungkan bersama. Apa sebenarnya yang menjadi akar permasalahan dari fenomena yang terus berulang ini? Modus licik, dampak psikologis mendalam, dan tanggung jawab kolektif. Mungkin kita bertanya-tanya, bagaimana modus operandi pelaku? Berdasarkan keterangan Kabid Humas Polda Jatim, Kombes Julius Abraham Abad, tersangka membujuk korbannya dengan berbagai cara, mulai dari ajakan jalan-jalan hingga berenang. Parahnya, lokasi pencabulan tidak hanya di satu tempat, melainkan di ruang kerja gereja, kamar, bahkan homestay. Ini menunjukkan pola perilaku predator yang terancana dan sistematis mengeksploitasi kepercayaan dan kerentanan para korban. Sebagai individu yang berbudaya, kita wajib memahami bahwa kasus ini bukan hanya tentang pelaku, tapi juga tentang dampak jangka panjang pada korban. Trauma psikologis yang dialami anak-anak ini sangat mendalam dan membutuhkan dukungan berkelanjutan. Penting bagi kita sebagai masyarakat untuk memikirkan bagaimana kita dapat berkontribusi dalam proses pemulihan mereka. Polda Jawa Timur bergerak cepat dan berhasil menangkap pelaku setelah laporan dari para korban. Apresiasi tinggi patut kita berikan kepada aparat kepolisian atas langkah sigap ini. Tidak hanya itu, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau PPA juga turut serta. Negara hadir untuk memastikan keadilan bagi anak korban kekerasan seksual. Keempat korban kini berada dalam perlindungan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK dan Kementerian PPA. Ini menunjukkan komitmen serius pemerintah dalam memberikan dukungan dan pemulihan bagi para korban. Terkait langkah pemerintah ini, kita bisa berdiskusikan apakah sudah cukup komprehensif atau mungkin ada aspek lain yang perlu kita dorong bersama. Misalnya, dalam hal pencegahan di tingkat komunitas atau edukasi yang lebih masif tentang body safety bagi anak-anak. Sanksi hukum, refleksi bersama, dan agenda pencegahan ke depan. Pelaku kini dijerat dengan pasal 82 junto pasal 76E Undang-Undang RI nomor 17 tahun 2016 tentang pelindungan anak dengan ancaman pidana penjara 5 hingga 15 tahun dan didenda hingga 5 miliar. Hukuman ini diharapkan dapat memberikan efek jera bagi pelaku dan bagi peringatan untuk predator di luar sana. Namun, lebih dari sekedar hukuman, kasus ini adalah panggilan bagi kita untuk melakukan refleksi kolektif yang lebih dalam. Kita perlu meninjau kembali apakah sistem pengawasan dan akuntabilitas di lembaga keagamaan sudah memadai. Bagaimana kita bisa membangun lingkungan yang lebih aman bagi anak-anak dimanapun mereka berada, termasuk di lingkungan terdekat mereka. Setiap dari kita memiliki peran dalam mengedukasi diri sendiri dan orang lain tentang pentingnya melaporkan kasus kekerasan anak. Mari kita pastikan bahwa lingkungan sekitar kita menjadi tempat yang aman bagi anak-anak. Jangan biarkan kasus seperti ini menjadi sekedar berita lewat. Mari bersama-sama menjadi agen perubahan yang aktif dan berdaya. Jangan lupa follow juga biar gak ketinggalan update kasus-kasus yang lain. Karena kita bakal terus bongkar yang katanya rapi.